Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Jadi setelah tadi ya kita sudah simpan latihan Anin hari ke-1 gitu atau hari 1. Nah, ternyata tadi Bu cek lagi itu ketika kita memasukkan ala ini ya. Kalau kita mengisikan tadi jumlah bahan makannya itu adalah 215 gitu. Itu kalorinya 409. Tapi ketika kita mengisi 100 tadi ternyata berbeda, Ibu cek lagi. Jadi silakan untuk ketika menyimpan porsinya, menyimpan resep tadi, silakan yang kalian makan. Nah, jumlah-jumlahnya itu silakan ditotal nanti untuk memasukkan di sini. Jadi Ibu makannya tadi adalah 215, bukan 100 gram gitu ya. Ya prinsipnya yang kita masukkan di resep tadi adalah jumlah gram yang kita masukkan untuk bisa dipanggil di sini dengan kalori yang sama gitu ya. Jadi bukan satu porsi mins atau satu porsi itu berarti 100 gitu ya. Tadi gua agak salah ternyata. Begitu. Jadi ini untuk hari pertama seperti ini. Kemudian kita sudah bisa simpan. Kemudian untuk menampilkan hasil, kalian bisa pilih calculation, kemudian pilih yang print out the actual plan. Nah, ini akan muncul Winword could be not found ini ya. Ini sebenarnya sudah ini. Nah, tapi klik OK saja sudah muncul seperti ini. Kemudian ini ya sudah muncul hari pertama. Hari pertama Ibu makan ini untuk breakfast, kemudian break 1, lunch, break 2, sore, kemudian kalau misalkan kalian makan setelah makan malam gitu lah, silahkan diisi in between tadi. Itu silahkan diisi semuanya. Nah, kemudian membaca result, ini mohon maaf. Jadi ketika ini ya, ini nutriennya atau zat gizinya, kemudian ini jumlah yang kita makan, jadi satu hari Ibu makan 1.200, padahal kemudian karbohidratnya 145, protein sekian gitu ya. Kemudian untuk recommended value, ini adalah AKG yang tadi kita pilih. Jadi kalau Ibu memilih infant atau bayi, pasti di sininya akan berbeda, muncul yang berbeda. Nah, Ibu memilih recommended value untuk 25-50 tahun tadi ya, itu muncul seperti ini. Nah, ini persen yang Ibu penuhi itu sekian. Jadi membacanya, energinya, Ibu harusnya sehari butuh 2.000, tapi Ibu hanya makan 1.200. Nah, hanya 58% dari kebutuhan energi gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk orang sehat silahkan menggunakan AKG, tapi nanti ketika kalian sudah masuk ke semester 5 dietetik, itu silahkan untuk mengisi AKG tadi sesuai data pasiennya. Jadi memang pasien ini kan sudah kalian hitungkan kalorinya harus butuh berapa, kemudian vitamin A-nya, kemudian kalsiumnya, macam-macamnya itu kalian sudah hitungkan. Silahkan dimasukkan ke tadi food, kemudian read and change recommendation. Extra ya. Read and change recommendation. Kemudian ini jika ingin mengcopy, kalian bisa klik copy. Oh maaf, ini kita silang saja. Ini ya klik tadi, atau sebenarnya langsung print out seperti ini akan muncul juga. Oh ini tapi cuma satu doang ya. Kita seperti tadi saja ya. Jadi calculation, print out atau Ctrl P. Nah akan muncul seperti ini, kita blok. Kemudian pilih tanda ini ya, copy. Kemudian silakan buka Word. Kalian bisa buka Word,
Kemudian maaf yang tadi kelihatan tidak ya, yang ini ya. Jadi di Ctrl P atau calculation kemudian print out actual plan itu akan muncul seperti ini. Kalian select all, kemudian pilih copy, kemudian kalian masuk ke Word, jadi kalian masuk ke Word, yang mana ini? Word ini ya, coba. Oh, fail, sebentar, screen share. Nah ini ya, masuk ke Word, kelihatan tidak ya? Ini masuk ke Word, kemudian tinggal kalian Ctrl V, akan muncul seperti ini. Ini untuk mengcopy paste ke Word, atau kalian klik ini ya, home, kemudian pilih yang paste. Nah, akan muncul seperti ini. Sudah jadi analisis diet plan untuk hari pertama. Nah, kemudian anggaplah tadi kita kembali ke Nutri Survey. Anggaplah untuk hari kedua Ibu mau tambahkan makan paginya. Ini ya, jadi insert. Nah, ini kemudian biskuit misalkan ya, kita tambahkan biskuit Roma Sari gandum. Nah, ini kan sebenarnya sudah banyak ya makanan-makanan kemasan yang ada, silahkan dicek. Kemudian Ibu makan 100, banyak sekali ya, 50 gitu, 50 gram. Kemudian Ibu makan malam in between, kemudian hari kedua tetap lotek tapi nggak pakai ini, nggak pakai tahu, bisa di ini ya, bisa di delete. Kemudian tidak usah diisi, nanti juga akan keluar tetap. Kemudian kita isi malam minum susu gitu, susu apa, susu Ibu tuh bukan penggemar susu, nggak mungkin, tapi untuk ini Hilo lah ya, Hilo. Nah, ini diperhatikan bubuk atau cair ya. Kalau cair berarti misalkan mililiternya kurang lebih sama dengan, misalkan minum 1 gelas 200 mililiter, itu kurang lebih sama dengan 200 gram. Nah, kalau misalkan ini bubuk, berarti sendokannya yang dihitung, berarti 1 sendok sekitar 12 sampai 20 gram. Misalkan Ibu pakainya 2 sendok, anggaplah 30 gram. Nah, segini ya kalori yang didapatkan. Nah, kita simpan untuk hari kedua. Nah, gini ya. Kalian nanti hari pertamanya weekday, kemudian hari keduanya weekend, atau terbalik terserah. Yang penting dua-duanya silakan dimasukkan di sini. Kemudian tadi kita sudah menampilkan hasil 1 hari. Kemudian kalau misalkan kalian mau gabung ya, mau gabung, jadi rata-rata saya makan 2 hari itu berapa gitu ya. Itu caranya adalah dengan calculation, kemudian analisis several plan. Jadi kita menganalisis beberapa hari kita makan gitu. Silakan klik dua-duanya. Kemudian kalian pilih yang dietary plan gitu ya. Oke. Aduh, maaf. Harusnya tidak usah dengan dietary plan. Jadi calculation, analysis of several plan, kemudian klik dua-duanya, tinggal di oke. Loh,
Kok muncul seperti itu lagi? Maaf ini. Kenapa? Coba Ibu coba lagi. Adjusting energy frekuensi, benar kok yang ini analisis several plan, latihan 1, latihan 2. Oh, ini pilihnya jangan yang Excel ya. Kita pilih yang teks. Oke. Nah, ini kita akan muncul. Tapi kok cuma ini ya? Cuma hasilnya ya. Harusnya dua-duanya bisa muncul. Jadi ini ada hari ke-1, hari kedua, rata-rata yang Ibu makan 1.400, kemudian memenuhi kebutuhan hanya 64% gitu ya. Kemudian proteinnya itu sekian, 128%. Ini yang Ibu konsumsi 18% dari energi untuk protein, kemudian yang lain-lain. Gitu, kita coba lagi, harusnya bisa muncul semuanya. Calculation, analysis of several plan, hari ke-1, hari kedua, teks, kemudian with dietary plans. Ya, benar-benar ini. Harusnya. Bismillah. Nah, seperti ini ya. Jadi, hari pertama ya muncul, kemudian hari kedua muncul, kemudian result-nya muncul gitu ya. Cara mengcopy paste-nya sama, tinggal di select all atau di Ctrl A kalau Ibu sukanya. Kalau misalkan tidak bisa, silakan untuk diletakkan kursor di sini, kemudian digeret sampai bawah gitu ya. Terus ini tidak, karena bukan bahasa Inggris, jadi bukan Ctrl C, kita klik yang ini, Coherent. Maaf, ada iklan. Jadi kita klik yang ini, yang Coherent. Coherent itu copy gitu ya. Kemudian kita copy pastekan, kita pastekan ke Word. Di Word yang tadi, maaf, di bawah sini. Iya. Nah, ini akan muncul, maaf. Bentar, kok masih masih yang tadi ya sama. 1.200. Hah? Sebentar. Ctrl A, copy, kemudian di Word-nya tadi. Nah, ini ya sudah muncul 1.400. Jadi sudah total keduanya. Nah, itu untuk menampilkan analisis satuan. Jadi tadi kalau satuan new screen. Jadi kalau satuan kita gunakan calculation printout. Kalau beberapa hari ya hari 1, 2, 3 misalkan kalian 7 hari gitu, silakan pilih several plans. Nah, kemudian yang ini untuk menampilkan, nah di sini kan kita sudah ada energi, karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Nah, kalau kalian mau memilih untuk tidak menampilkan ini, silakan ekstra, kemudian choose nutrients. Nah, ini bisa standarnya seperti ini. Atau misalkan penelitian kalian cuma zat gizi makro, silakan klik yang ini, jadi akan muncul energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, hanya yang utama-utama. Kemudian misalkan kalian penelitian tentang vitamin, akan disediakan semua vitamin gitu ya. Atau misalkan kalian ingin memilih standar tapi dengan menambahkan sodium belum ada di sini. Nah, ini tinggal digeret seperti ini. Atau tidak bisa, sebentar ya. Gimana ini? Oh, enggak mau. Please change with drag and drop. Sebenarnya hanya drag and drop. Apa orang sudah ada? Tidak ada kok.
vitamin D. Unable. Kenapa unable? Harusnya sih bisa ya. Nah, harusnya tinggal digeret. Seperti ini ya. Serat belum ada. Kita mau geret di sini. Tidak mau juga. Jadi misalkan zinc tidak kita perlukan, kita geret kembali ke sini. Vitamin C kita tidak mau lihat, silakan digeret di sini. Kemudian serat mau kita lihat, silakan digeret di sini, gitu ya. Oh, yang di sini harus digeret dulu. Nah, kemudian misalkan kita apa lagi? Riboflavin atau apa lagi nih? Sebanyak ini. Dari polyunsaturated, PUFA, kemudian macam-macam di sini ya. Kalian bisa geret ke sana. Misalkan kalian pengen lihat retinol, oh ininya harus pas di sini. Nah, gitu. Jadi tidak di bawah sini, tapi di atas sini. Kemudian oke. Nah, nanti sini akan menyesuaikan apa yang harus ditampilkan. Itu untuk choose nutrients ya, menampilkan nutrients. Kemudian kalau misalkan tadi, ya sebentar ya, Mami. Jadi untuk menampilkan yang tadi kan kalian hanya ini ya yang Word. Jadi yang Word, mana Word? Jadi ini kan kalian tampilkan tabel. Nah, kalau gimana kalau misalkan mau menampilkan Mana Pak tahu? Calculation? Mana Pak tahu? Di ayah. Kalau mau menampilkan calculation itu tinggal kembali ke NutriSurvey. Pak. Kembali ke NutriSurvey, kemudian kalian ke calculation yang diagram. Nah, ini akan muncul. Energi, karbohidrat, protein. Nah, ini apa namanya? Energi, protein, kalsium, iron, vitamin A, vitamin B gitu ya. Ini yang muncul. Misalkan kalian pengen apa namanya? Memunculkan yang lain, sebenarnya kalau Ibu sih langsung ini aja, klik grafik. Ini kok tapi ya belum ya. Oh iya, benar sekali. Jadi begini, ketika misalkan tadi ya kita mengisi yang AKG itu kebutuhan kita, dan kita tidak mengisi ini, misalkan vitamin A kan ada, retinol ini sebenarnya di makanannya sudah ada, tapi di AKG-nya itu tidak ada retinol, itu tidak akan muncul di sini, karena dia sama saja dengan nol itu tidak muncul, gitu ya. Misalkan kita ubah tadi choose nutrients mana? Serat muncul ya. Atau kita lihat AKG-nya di sini ya. Kita lihat read and change recommendation female 25 sampai ini. Nah, ini kan seratnya tidak ada. Serat yang tidak ada ini membuat si diagramnya nggak muncul. Jadi misalkan kita isi ya, di Permenkes itu 25 kebutuhan serat. Kemudian itu ya, kita isi serat aja dulu. Oke. Kemudian kita menampilkan hasil ini. Nah, serat akan muncul. Oh, di makanannya itu dia 26,3, kebutuhan kita tadi 25, maka akan muncul 105%. Nah, di sini enaknya menggunakan grafik kan apa-apa saja ya terlihat. Tapi syarat grafik, maaf iklan lagi, syarat grafik adalah AKG-nya harus ada gitu. Jadi kalau misalkan standarnya aja nggak ada, maka dia kan tidak akan tahu ini sudah memenuhi berapa persen, seperti itu ya. Nah, cara meng-copy paste-nya adalah dengan mengklik clipboard. Oke. Kemudian kalian masuk ke Word. Di Word kalian Ctrl V atau paste tadi. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk apa-apa saja yang ditampilkan, silahkan melihat contoh laporan NutriSurvey ya, karena harus ada kolesterol kalau tidak salah. Ibu agak lupa. Silahkan untuk menambahkan kolesterol ya, kalian bisa cari kebutuhan kolesterol dengan usia kalian berapa, standarnya yang nilai batas normalnya berapa, kemudian
kalian masukkan ke sana. Nanti kalau makanan kalian tinggi kolesterol itu akan kelihatan. Jadi terserah kalian mau lihat apa yang ada di dalam diri kalian gitu ya. Kemudian itu untuk menampilkan persatuan. Nah, kalau misalkan kita menampilkan beberapa, itu caranya adalah analysis several plans tadi. Kemudian kita pilih yang maaf. Tiba-tiba hilang. Oh, maaf. Ini enggak kelihatan. Kita kembali ke Nutri-Survey. Kemudian kita analisis several plan. Kok tidak muncul? Nah, di sini ya muncul latihan ahli hari ke-1, hari kedua. Kalian pilih tadi teks, kemudian dietary plan. Maaf. Teks kan untuk yang tadi ya. Kita pilih only diagram. Ini ya. Oke. Nah, ini akan muncul persen 2 hari yang sudah kalian makan tadi itu berapa. Nah, itu harus ditampilkan juga nanti di laporan praktikum gitu ya. Jadi silakan ditampilkan adalah tabel, kemudian grafik gitu. Kemudian apa-apa yang harus ditampilkan di sini, energi, protein, kalsium, iron, mungkin Ibu tidak meminta kalsium ya, meminta yang lain. Itu silakan untuk dibahas, untuk dipilih, untuk ditampilkan. Nah, untuk pembahasan silakan kalian bisa dari grafik yang kemarin ya, harusnya misalkan IMT kalian itu kurang, kalian harus makan lebih banyak gitu. Tapi harian kalian juga energinya cuma 64%, nah itu kan akan terbahas ya, bahwa IMT saya sekian, harusnya saya lebih berat, tapi makanan harian saya hanya sekian, gitu kan, itu terbahas. Kenapa kalian kok IMT-nya tetap di situ? Kemudian misalkan ternyata makanan saya itu vitamin A-nya terlalu tinggi. Nah, silahkan tambahkan daftar pustaka. Apa efeknya jika misalkan makan vitamin A terlalu banyak dalam dalam jumlah waktu yang lama gitu. Nah, misalkan nanti ada kolesterol kalian juga tinggi. Nah, apa dampaknya? Nah, daftar pustaka cukup 1 atau 2 lah untuk tambahan dari luar pembahasannya itu tadi. Misalkan kurang energi terus, nah apa efeknya? Nah, itu silahkan kalian bahas ya. Nah, itu mungkin itu saja, nanti silahkan di clipboard kemudian di copy pastekan ke Word kalian. Nah, untuk tambahan ya ini juga kelebihannya si Nutri-Survey itu dia bisa memunculkan list bahan makanan. Jadi shopping list. Shopping list itu jadi shopping list itu kalian tinggal klik yang calculation, kemudian pilih shopping list. Nah, misalkan hari pertama gitu ya. Oke. Nah, ini akan muncul. Jadi di resep ini, kita tuh butuh belanja apa saja sih? Nah, ini akan muncul di sini. Berapa, ini sih secara umum ya bubur kacang hijau ya. Tapi kalau kita memasukkan, enaknya itu kalau kita memasukkan resep tadi. Resep, kemudian kita jadi satu. Nah, kita tuh harus belanja apa saja. Maksudnya di sini untuk nanti sih kalau misalkan kalian kerja di rumah sakit gitu, kalian harus menyusun menu. Nah, harus belanjanya apa saja itu Nutri-Survey ini juga bisa digunakan. Dan sebenarnya beragam lagi ya menu-menu yang ada di calculation, food, extra insya Allah sudah semua. Nah, itu silahkan dilatih karena ini adalah suatu kemampuan atau skill ya, jadi silahkan banyak berlatih, pasti kalian akan lebih bisa lagi. Ya mungkin itu saja untuk menampilkan hasil. Silahkan Ibu tunggu laporan praktikumnya. Semangat belajar, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.